Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang application layer. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Untuk saya sendiri, Nur Zaki Walidin, dan ada Mas Radit Pianandar. Yang kedua ada Haikal Pivaldo. Yang ketiga ada Lutfi Tri Oktaviani. Next. Ya, di sini saya akan membacakan tentang fungsi application layer. Yang pertama, protokol aplikasi memfasilitasi pertukaran data antara aplikasi yang berjalan pada perangkat berbeda. Yang kedua, aplikasi menggunakan protokol untuk saling berkomunikasi dan mentransfer data. Yang ketiga, protokol memastikan integrasi yang mulus antara aplikasi yang berbeda di dalam jaringan. Next. Fungsi presentation layer. Yang pertama, representasi data. Representasi data mengelola data dan enkripsi untuk transfer yang aman. Validasi. Validasi itu untuk memastikan data yang diterima valid dan siap untuk pengolahan. Yang ketiga, format data. Format data itu berfungsi untuk mengonversi format data untuk keterbacaan yang lebih baik. Next. Ya, untuk selanjutnya yaitu fungsi session layer. 1. Mendukung pembentukan dan pemeliharaan koneksi antara aplikasi serta memastikan komunikasi yang dapat diandalkan antara aplikasi. 2. Mengelola alur data antara sumber daya dan pengguna. 3. Menyediakan protokol untuk mengelola sesi komunikasi. Berikut adalah topologi jaringan mode peer-to-peer dalam aplikasi jaringan. Mode peer-to-peer dalam aplikasi jaringan adalah mode di mana setiap perangkat dalam jaringan berfungsi sebagai klien dan server secara bersamaan. Dalam mode ini, setiap perangkat dapat berkomunikasi langsung satu sama lain tanpa melalui server pusat. Adapun keuntungan dari penggunaan metode peer-to-peer dalam aplikasi yaitu 1. Desentralisasi, atau tidak ada satu pusat titik yang mengontrol seluruh jaringan. Setiap perangkat memiliki otoritas yang sama dan dapat berbagi sumber daya dan informasi secara langsung. 2. Skalabilitas. Dalam mode peer-to-peer, setiap perangkat dapat berfungsi sebagai klien dan server, sehingga memungkinkan jaringan untuk berkembang secara dinamis dengan penambahan perangkat baru tanpa membebani server pusat. 3. Keandalan. Jika salah satu perangkat dalam jaringan mengalami kegagalan, jaringan masih dapat berfungsi karena setiap perangkat dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat lainnya. 4. Efisiensi. Dalam mode peer-to-peer, data dapat ditransfer langsung antara perangkat tanpa harus melewati server pusat. Hal ini mengurangi latensi dan mempercepat proses transfer data. 5. Keamanan. Dalam mode peer-to-peer, setiap perangkat dapat mengenkripsi dan melindungi data mereka sendiri. Ini mengurangi risiko kebocoran data karena tidak ada satu titik pusat yang dapat diserang. Selain itu, peer-to-peer juga memiliki beberapa kelemahan seperti 1. Keterbatasan sumber daya, yaitu setiap perangkat dalam jaringan harus memiliki sumber daya yang cukup untuk berfungsi sebagai klien dan server. Jika ada perangkat dengan sumber daya terbatas, ini dapat mempengaruhi kinerja jaringan secara keseluruhan. 2. Ketergantungan pada koneksi perangkat. Dalam mode peer-to-peer, koneksi antara langsung perangkat sangat terpenting. Jika salah satu perangkat tidak terhubung atau mengalami masalah koneksi, komunikasi antara perangkat lain dalam jaringan dapat terganggu. 3. Keamanan. Dalam mode peer-to-peer, setiap perangkat dapat menjadi target serangan langsung. Ya, selanjutnya ada prinsip kerja aplikasi layanan protokol, yaitu dibagi dua. Yang pertama ada web,
protokol web mendukung pengiriman data antara klien dan server menggunakan HTTP atau HTTPS. Lalu yang kedua ada email. Protokol email memungkinkan pengiriman dan penerimaan pesan melalui jaringan menggunakan SMTP, POP3 atau IMAP. Next. Ya, selanjutnya ada pengoperasian layanan DNS dan DHCP. DNS atau Domain Name System mengonversi nama domain menjadi alamat IP untuk memungkinkan komunikasi antar sistem jaringan. Lalu DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, membagikan alamat IP secara otomatis ke perangkat dalam jaringan, memungkinkan konektivitas yang lancar. Ya, next. Baik, selanjutnya ada pengoperasian layanan DNS. Layanan DNS dapat dioperasikan oleh berbagai perangkat, termasuk router, server, dan komputer. Untuk mengoperasikan layanan DNS, kita perlu mengkonfigurasi perangkat tersebut. Konfigurasi layanan DNS pada router biasanya dilakukan melalui menu DHCP atau DNS. Pada menu ini, kita perlu menentukan alamat IP server DNS utama dan cadangan. Konfigurasi layanan DNS pada server biasanya dilakukan melalui software DNS server. Software DNS server yang populer antara lain ada BIND, Microsoft DNS Server, dan Unbound. Konfigurasi layanan DNS pada komputer biasanya dilakukan melalui pengaturan jaringan. Pada pengaturan jaringan, kita perlu menentukan alamat IP server DNS utama dan cadangan. Oke, selanjutnya ada prinsip kerja protokol file transfer. Yang pertama ada konsep dasar. Pada konsep dasar yaitu protokol file transfer mengatur transfer data antara perangkat dalam jaringan, memastikan keamanan dan kehandalan. Yang kedua ada keamanan. Protokol ini memastikan bahwa data yang ditransfer aman dan terenkripsi, mencegah intersepsi oleh pihak yang tidak berwenang. Yang selanjutnya ada integrasi, yaitu protokol file transfer berintegrasi dengan protokol lain untuk mentransfer data dengan efisien dan aman. Oke, next selanjutnya. Selanjutnya ada prinsip kerja protokol file transfer. Yang pertama ada proses inisiasi. Proses inisiasi dimulai dengan komputer pengirim yang mengirimkan permintaan koneksi ke komputer penerima. Permintaan ini berisi informasi tentang komputer pengirim seperti alamat IP, port, dan username. Yang kedua ada proses autentikasi. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa komputer pengirim adalah komputer yang sah. Proses autentikasi biasanya dilakukan dengan menggunakan username dan password. Yang ketiga ada proses transfer file. Proses ini dimulai dengan proses autentikasi selesai. Proses transfer file ini dilakukan dengan menggunakan saluran data yang didirikan selama proses inisiasi atau proses terminasi. Yang keempat ada proses terminasi. Proses ini dilakukan untuk mengakhiri koneksi antara komputer pengirim dan komputer penerima. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.